Daddy Baby Twins. Tuan muda, selamat, kau hebat. Bagaimana bisa kau akan memberiku 2 cucu sekaligus, Hem? Kedua mata Darwin tak bisa lagi berpura-pura. Bagaimana tidak begitu para wanita itu keluar dari ruangan dan langsung mengabarkan jika Amelia akan mempunyai anak kembar. Laki-laki itu tidak bisa lagi menahan air matanya yang sudah menggenang akan keluar dari pelupuknya. Nak, ya Allah, selamat sayang, papa betul-betul tidak menyangka kamu akan mempunyai baby twins. Daston memeluk dan mencium pucuk kepala anaknya dengan sayang. Amelia menularkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Pah, terima kasih sudah menerima Laya. Amelia betul-betul masih merasa bersalah karena belum bisa membalas budinya sebagai anak kepada orang tua atas jasa-jasa mereka. Amelia merasa malu sebagai anak belum bisa memberikan apapun. Bahkan sekarang tidak ada pencapaian apapun atas hidupnya. Malah akan melahirkan anak dalam usia muda. Kamu bicara apa? Tolong jangan berbicara seperti itu. Itu akan melukai hati papa, nak. Daston tidak pernah menganggap Amelia sebagai anak yang gagal. Daston selalu menganggap Amelia putrinya yang selalu ia banggakan dalam hal apapun. Daston sebagai orang tua tidak menuntut apapun terhadap anaknya. Terima kasih, Pak. Amelia memeluk Daston juga cicilnya dengan erat. Mereka semua yang menyaksikan merasa terharu. Daston orang tua yang sangat bijak. Darwin sampai kagum dengan sahabatnya itu. Ia juga tidak mengadili Daniel sebagai anaknya. Karena sudah menghancurkan masa depan putrinya, Darwin beruntung mempunyai besan seperti Daston. Karena setiap masalah pasti akan terselesaikan dengan baik. Hei boy, selamat. Grandpa acungkan 2 jempol untukmu. Handoko menepuk pundak Daniel. Semua keluarga memberikan selamat atas kebahagiaan ini. Grandpa, aku akan menjadi Daddy Baby Twins. Antusias Daniel dengan raut berbunga-bunga. Bagaimana kalau kita membuat acara untuk perayaan Baby Twins? Lanjut Isabella. Wah, papa setuju dengan usul mama. Jawab Handoko. Bagaimana tuan muda, Anda setuju? Lirik Darwin menoleh ke arah Daniel. Apapun akan aku lakukan untuk itu. Jawab Daniel cepat. Bahkan tanpa usul itu dari sang oma pun, Daniel pasti akan melakukan itu untuk merayakan atas kehadiran baby twinsnya. Saat ini, Nona Amelia berada di rumah sakit pusat dan diantar seluruh keluarganya. Saya tidak tahu apakah Nona Amelia sakit atau tidak. Namun tidak lama setelah itu Nona Amelia kembali pulang dan diantar lagi oleh seluruh keluarganya. Ucap seseorang di seberang telepon. Tolong cari tahu ada keperluan apa mereka ke sana. Baik, Pak. Jawab di seberang telepon. 10 menit, saya tidak ingin menunggu. Perintah namun penuh penekanan. Baik. Jawabnya cepat. Laki-laki berperawakan tinggi memakai masker memasuki rumah sakit. Setelah seluruh keluarga Amelia meninggalkan rumah sakit, dengan cepat laki-laki itu berjalan menghampiri pihak administrasi. Permisi, apa rombongan keluarga tadi akan memeriksa kesehatan? Tanyanya sedikit berbisik. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi data diri pribadi pasien kepada orang asing. Jawab suster cepat. Kamu tahu Mr. X? Suster itu langsung menegang, wajahnya berubah pucat, tangannya bergetar hebat. Siapa yang tidak tahu dengan nama Mr. ke-10 yang digadang-gadangi seorang mafia kuat di seluruh wilayah bagian barat, hingga seluruh kekuasaannya menyebar luas ke seluruh bagian kota. Tidak ada yang berani bermacam-macam dengannya. Jika nyawa mereka tidak ingin melayang sia-sia. Sebutkan cepat. Laki-laki itu tidak sabaran menuntut jawaban karena bahkan nyawanya sendiri pun sedang menjadi taruhan sang majikan. Baik. Tunggu sebentar. Suster pun membuka buku data informasi pasien dengan segera. Nah, nama Nona Amelia, beliau memeriksakan kehamilannya dan juga Jawab suster itu dengan terbata. Ia terpaksa memberikan informasi itu kepada orang asing. Ia masih sayang dengan nyawanya sendiri, masa depannya bahkan masih panjang. Jangan berani-berani membocorkan ini, kalau kau masih sayang dengan kepala kecilmu itu. Ancam laki-laki itu dengan buru-buru langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Suster menelan salivannya secara paksa, sontak memegangi kepalanya sendiri. Ia membayangkan jika kepala dipenggal oleh mafia itu. Suster langsung bergidik ngeri. Halo Pak, Nona Amelia memeriksakan kehamilannya juga Laki-laki berperawakan tinggi itu segera memberikan informasi itu kepada atasannya. Oke, tunggu perintah selanjutnya. Sambungan pun terputus. Laki-laki berwajah legam itu menghunus tajam. Tatapannya mengisyaratkan kesulitan. Tidak mungkin putraku menggilai wanita hamil. Menghela napas dengan panjang. Pelipisnya ia tekan kuat-kuat.
Bahkan dia sendiri pasti sudah mengetahui hal ini. Wajahnya mengadah ke atas bersandar dengan segala pemikirannya. Bahkan lawanku seorang Isabella. Tidak mungkin ia diam saja jika keturunannya diusik. Laki-laki berwajah legam itu begitu kesulitan menghadapi masalah putranya sendiri karena ini berhubungan dengan soal cinta. Jika hanya soal senjata dan penyelundupan barang ilegal, dia pasti akan gampang mengatasinya. PRANJ. Gelas dan beberapa tumpukan botol alkohol sudah berserakan di lantai. Hahaha. Hamil hahaha. Tidak mungkin. Huan seperti orang waras kehilangan akal. Memutar gelasnya di meja di tangan kanan yang memegang glak yang sangat berbahaya. Cepat katakan dengan benar, jangan main-main dengan kusialan. Tur. Huan melesatkan glak itu ke kaca. Suara ledakannya berhasil membuat kedua bawahannya bergetar dengan hebat. Bahkan peluru itu berhasil menembus bangunan berlantai yang berada di lantai 100 itu. Katakan dengan benar atau kepala kalian akan menjadi sasaran empuk glak ini selanjutnya. Tekan Huan membuat kedua orang di depannya sudah kencing di celananya sendiri. Bahkan keduanya berpegangan tangan, mereka sudah siap mati di tangan laki-laki yang sudah kerasukan iblis. BRAKK. Berhenti. Laki-laki berwajah legam itu masuk dengan buru-buru karena mendengar suara ledakan dari lantai 100 baru saja ia akan menemui putranya. Ia sudah menduga-duga akan terjadi hal seperti saat ini di depannya. Cepat keluar. Titahnya cepat kepada dua bawahan di sampingnya. Seolah mendapat malaikat penyelamat, kedua bawahan itu segera berlari keluar meninggalkan ruangan. Mau kemana kalian? Jangan pergi, kalian belum memberikan jawaban kepadaku. Teriak Huan yang tidak dipedulikan oleh kedua bawahannya. Laki-laki berwajah legam itu menghela napasnya dengan berat. Melihat kekacauan yang dilakukan putranya itu. Kenapa papa membiarkan bawahan idiot itu pergi, he? Amarah Huan semakin memuncak karena tidak puas dengan jawaban kedua bawahannya itu. Kau tidak bisa seperti ini. Apa yang mereka ucapkan memang benar adanya. Kau tidak bisa menyangkalnya lagi. Ucapnya tegas sembari mengambil glak itu di tangan putranya. Jika dibiarkan, maka bisa membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jangan ucapkan omong kosong itu lagi. Mana mungkin Ameliaku mengandung benih laki-laki brengsek itu. Kilah Huan yang masih tidak menerima. Kau sampai kapan akan menutup matamu? Sadarlah, jangan hanya karena seseorang wanita kau menjadi lemah. Ucapnya lembut. Itu urusanku. Jawabnya ketus. Pergilah, Pah. Aku ingin sendiri. Huan membelakangi sang ayah. Laki-laki itu memandangi hamaparan bangunan-bangunan tinggi menjulang di luar sana. Air matanya menetes, tidak ada yang mengetahuinya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.